Allah itu bilang kepada masyarakat Bani Israel, la tasfikuna dima'akum. Jangan kalian menumpahkan darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan kalian mengeluarkan diri kalian sendiri min diyarikum, dari rumah kalian. Ini artinya apa? Allah itu kalau memerintahkan kepada hambanya mengenai hal-hal yang dilarang, itu banyak dikaitkan dengan persoalan pribadi. Kayak latusfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah kalian. Itu bukan berarti terus jangan bunuh diri, bukan begitu. Menumpahkan darah itu maksudnya latasfikuna dima'a ba'dikum ba'don. Maknanya adalah jangan saling membunuh. Jadi ikatan agama itu mulai dari dulu itu diistilahkan ikatan diri sendiri. Orang sesama agama itu menjadi seakan-akan satu tubuh. Misalnya ada kalimat yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Itu ayat Al-Qur'an. Jadi Allah bilang kepada umat Islam itu innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama mukmin itu seperti saudara. Bahkan ikhwah itu lebih cenderung nuansanya saudara kandung. Ikhwah. Jadi kata akhun itu kalau dijamakkan ada yang berubah menjadi ikhwah, ada yang ikhwan. Ikhwan itu saudara banyak. Ikhwah, jadi kalau ikhwan itu kesannya umum. Sesama mukmin itu seperti saudara. Bahkan ikhwah itu lebih cenderung nuansanya saudara kandung. Ikhwah. Jadi kata akhun itu kalau dijamakkan ada yang berubah menjadi ikhwah, ada yang ikhwan. Ikhwan itu saudara banyak. Ikhwah, jadi kalau ikhwan itu kesannya umum. Ya, orang Yahudi dulu diingatkan Allah, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian saling membunuh. Itu kum itu artinya seakan saudara. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan kalian menundung atau mengusir saudara-saudara kalian dari rumahnya. Summa aqrartum wa antum tasyhadun. Perjanjian itu dulu kamu sepakati dan kalian semua mengiyakan itu, menyaksikan itu. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan perilaku orang-orang Yahudi yang ketika Rasulullah awal-awal di Madinah. Orang Yahudi itu kan asalnya bukan orang Madinah. Mereka pendatang. Pada saat di Madinah, supaya hidupnya tidak terkatung-katung, kemudian supaya dianggap eksis keberadaannya, maka orang Yahudi itu pintar, cari bolo. Jadi di Madinah itu kan ada kelompok yang selalu bertengkar dulu.
namanya kaum Aus dan Khazraj yang pada akhirnya disatukan oleh Rasulullah. Nah, pada saat orang Yahudi masuk ke wilayah Madinah atau Yasrib, di situ ada kelompok besar yang terus bertengkar. Satu kelompok namanya kaum Aus, yang satu kaum Khazraj. Kemudian orang Yahudi ketika datang itu biar diakui masyarakat Madinah yang waktu itu masih bernama Yasrib, itu mereka bergabung dengan penduduk asli. Sebagian mendukung kelompok kabilah Aus dan sebagian bergabung atau bersekutu dengan kabilah yang namanya Khazraj. Nah, orang Yahudi itu ada 3 kelompok asalnya itu. Ada namanya Bani Qainuqa. Kemudian ada Bani Nadir. Terus Bani Quraidah. Ada 3 kelompok besar, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Nah, 3 kelompok ini mendukung 2 kelompok besar itu. Ngadakan perjanjian, saya masuk sini, saya bolos sampean. Kata Bani Quraidah, gabung dengan kaum Aus. Yang Bani Qainuqa sama Bani Nadir itu bergabung dengan kelompok Khazraj. Nah, karena 2 kelompok besar ini selalu bertengkar, maka kalau terjadi peperangan, Aus dan Khazraj ini perang, mesti akhirnya kelompok Yahudi yang asalnya satu agama ini kan terpecah. Sebagian bantu kaum Aus, sebagian bantu kaum Khazraj. Nah, pada akhirnya kalau terjadi perang, wong bolo-boloan yang Yahudi nggak bersatu, akhirnya ketika perang otomatis orang Yahudi yang satu agama ini berhadapan-hadapan dengan saudaranya sendiri. Jika Al-Quran bilang kalian itu nurut kitab Taurat kan harus bersatu atas nama agama, itu harus satu supaya kesatuan dan persaudaraan atas nama agama itu tidak pecah. Jadi ajaran agama Samawi itu mengedepankan persatuan sesama agama. Saudara itu walaupun saudara kandung, itu kalau tidak sesuai agamanya ya bisa berpisah. Maka dulu zaman Rasulullah awal-awal itu banyak orang yang pisah dengan istrinya, dengan suaminya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya karena disatukan dengan agama. Maka awal-awal dulu warisan itu bukan atas nama keturunan, tapi atas nama agama. Nah, setelah agama itu sudah tertata rapi, dikembalikan lagi. Namanya darah itu ada hubungan termasuk wirasa.